semua pada jahat dan Welcome to the Baseface Network. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Kepada ketua kelasnya, mohon dipimpin doanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Baik, masuklah kita ke materi. Materi kita adalah tentang wakaf. Adapun pengertian wakaf, secara bahasa, wakaf berasal dari kata wakafa yang artinya al-hafz, yaitu menahan. Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf menurut ulama Hanafiyah. Ketika berbicara tentang wakaf, ulama Hanafiyah mengisahkan antara definisi yang diutarakan oleh Imam Abu Hanifah sendiri dengan para pengikutnya. Al-Murkinani mengutip definisi dari Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wakaf adalah menahan substansi harta pada kepemilikan wakaf dan menyedekahkan manfaatnya. Mayoritas ulama Abu Hanifah yang meriwayatkan definisi ini dari Abu Hanifah menyatakan bahwa definisi wakaf ini belum tuntas dalam menjabarkan makna wakaf. Kamal bin Himam mengatakan bahwa menurut definisi ini, seorang wakif masih bisa menjual harta itu jika dia menginginkan. Dan menurut Imam Maliki, wakaf adalah yang memberikan manfaat sesuatu pada batas waktunya keberadaannya, bersama tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan. Penyebutan kalimat memberikan manfaat maksudnya mengecualikan pemberian barang, seperti hibah, karena orang yang berhibah memberikan barang kepada orang yang dihibai. Kalimat sesuatu maksudnya selain manfaat, uang, atau yang diuangkan, karena sesuatu itu cakupannya lebih umum, hanya saja dihususkan dengan definisi tetapnya kepemilikan. Dan wakaf menurut ulama Syafi'i, yaitu wakaf adalah menahan harta yang bisa memanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasil disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk takarruf atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wakaf menurut ulama Hanafiyah, wakaf adalah menahan yang asal dari pemberian hasilnya. Sedangkan Samsuddin Al-Maqdisi Al-Hambali mendefinisikan wakaf dengan menahan yang asal dan memberikan manfaatnya. Definisi wakaf yang dikemukakan oleh ulama Hanafi ini berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tahanlah asalnya dan alirkanlah hasilnya. Maksud dari kata asal adalah barang yang diwakafkan. Maksud dari kalimat mengalirkan manfaat adalah memberikan manfaat barang yang diwakafkan berupa keuntungan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat. Dan adapun macam-macam wakaf, yang pertama adalah wakaf ahli, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf al-zurri. Dan yang kedua adalah wakaf al-khairi, yaitu wakaf secara tegas untuk kepentingan agama atau keagamaan atau kemasyarakatan atau kebajikan umum.
Dan adapun syarat dan rukun wakaf, yang pertama adalah wakif, yaitu orang yang mewakafkan harta. Dan yang kedua adalah mauquf bih, yaitu barang atau harta yang diwakafkan. Dan yang ketiga adalah mauquf alaih, yaitu adalah pihak yang diberi wakaf atau diperuntukkan wakaf. Dan yang terakhir adalah sigot, yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Dan adapun dasar hukum wakaf, dalil yang menjadi dasar yang disyariatkan ibadah wakaf bersumber dari ayat Al-Quran, antara lain A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Quran Surah Al-Imran ayat 92. Dan adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini, yaitu adalah wakaf merupakan merelahkan tanah yang dimiliki untuk digunakan manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Dan tujuan wakaf pada umumnya hanya untuk beribadah, dan perkembangannya saat ini adalah terdapat wakaf untuk kegiatan sosial dan wakaf produktif yang dapat menghasilkan keuntungan. Cukup sekian pembelajaran kita di pagi hari ini. Untuk tugasnya adalah mengeresum tentang materi wakaf dan dikumpulkan minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.